Dalam dunia politik maupun kehidupan sosial, istilah boneka biasanya dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak bertindak menurut kehendaknya sendiri, melainkan dikendalikan oleh pihak lain. Istilah ini hampir selalu bernada negatif. Kita sering melihat orang-orang yang menjadi boneka dari ambisi, keserakahan atau kekuasaan, sehingga membawa kerusakan bagi banyak orang. Demikian pula, para pemimpin ajaran sesat sering memakai nama Allah hanya sebagai alat untuk memuaskan kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Karena itu, seorang pemimpin rohani tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu atau ambisi pribadi, melainkan harus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dipimpin oleh Allah. Musa menegaskan bahwa lembu atau domba yang bercacat tidak boleh dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan. Ia juga memerintahkan bahwa apabila ada orang yang berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain, perkara itu harus diselidiki dengan saksama. Jika kesalahannya terbukti berdasarkan keterangan 2 atau 3 orang saksi, orang itu harus dijatuhi hukuman mati tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, apabila muncul perkara yang terlalu sulit untuk diputuskan oleh para hakim di suatu kota, perkara itu harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Di sana para imam dan hakim akan memberikan keputusan yang harus ditaati. Orang yang dengan sengaja menolak keputusan itu harus dihukum supaya kejahatan disingkirkan dari tengah-tengah Israel. Musa juga memberikan ketetapan mengenai raja yang kelak akan memerintah Israel. Raja itu haruslah orang yang dipilih Tuhan. Ia tidak boleh mengumpulkan banyak kuda, mempunyai banyak istri, ataupun menimbun emas dan perak bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, ia harus menyalin kitab Taurat, membacanya sepanjang hidupnya, belajar takut akan Tuhan, serta tidak meninggalkan diri di atas saudara-saudaranya. Bagian ini menegaskan bahwa Allah tidak berkenan kepada persembahan yang asal-asal atau diberikan tanpa penghormatan kepadanya. Demikian pula, penyembahan berhala dipandang sebagai dosa yang sangat serius karena merusak hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Namun, dalam menjatuhkan hukuman, Allah juga menetapkan prinsip keadilan. Tidak seorang pun boleh dihukum hanya berdasarkan satu kesaksian, melainkan harus ada 2 atau 3 orang saksi. Dalam perkara-perkara yang sulit diputuskan, keputusan tidak boleh diambil menurut kehendak manusia semata, tetapi harus didasarkan pada hukum Allah melalui pelayanan para imam dan hakim yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan bukan sekadar keadilan menurut manusia, melainkan keadilan yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Ketetapan mengenai raja pada bagian akhir juga menunjukkan bahwa pemimpin umat Allah harus terlebih dahulu tunduk kepada pemerintahan Allah sebelum ia memimpin orang lain. Semua ketetapan ini menjadi nyata ketika bangsa Israel meminta Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka sepertinya bangsa-bangsa lain. Itu dalam 1 Samuel pasal 8. Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa sesungguhnya bukan Samuel yang ditolak, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja mereka.
Allah juga memperingatkan bahwa raja yang dipilih menurut keinginan manusia akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan akhirnya mendatangkan penderitaan bagi rakyatnya. Namun, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Allah telah menetapkan seperti apa seharusnya seorang raja. Ia harus dipilih oleh Allah, tidak diperbudak oleh kekuasaan, kekayaan, atau hawa nafsu, melainkan hidup di bawah otoritas firman Tuhan dan senantiasa takut akan Dia. Prinsip ini tetap berlaku hingga sekarang. Setiap pemimpin rohani maupun pemimpin masyarakat harus dibedakan bukan berdasarkan karisma, kemampuan, atau pengaruhnya, melainkan berdasarkan apakah ia sungguh-sungguh hidup di bawah pemerintahan Allah. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tidak dikuasai oleh ambisi dan keinginan sendiri, tetapi menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan pemerintahannya di tengah dunia.